郭攸之确实是我门下。 Cheng Pipi bertanya, siapa yang mengundang Mohan untuk datang sebagai perwakilan di pesta antar kerajaan tadi malam, karena tidak ada satupun yang mengundangnya. Li Yun akhirnya mengaku, Mohan yang berasal dari kerajaan Baiki itu memang ia yang undang, karena Mohan ahli sastra dan puisi. Sang raja bertanya bagaimana bisa ia mengundangnya. Li Yun menjawab yang membantunya mengundang Mohan adalah keluarga Guo yang merupakan menteri acara. Alhasil, Tuan Guo ditangkap. Guo Bakun yang melihat ayahnya ditangkap tentu saja tidak rela. Namun sang ayah berkata nasibnya sudah selesai. Ia tidak ingin Guo Bakun ikut terlibat dalam masalah saat ini. 为何如此啊？都是我一时不慎，是我害了你爹。 Di sana, sang raja mengatakan, Yan Bing memang diutus untuk pergi ke kerajaan Baiki sebagai mata-mata. Namun, yang tahu akan hal tersebut hanya ia beserta Cheng Pipi saja. Apabila identitas Yan Bing sudah terbongkar, maka seseorang sudah membocorkannya. Cheng Pipi menuduh Li Yun yang telah membocorkan rahasia tersebut dan bekerja sama dengan kerajaan Baiki. Li Yun mengelak tuduhan itu dan bersumpah ia tidak pernah berkhianat kepada kerajaan Qing dan ia tidak mungkin bekerja dengan kerajaan Baiki. Terpaksa, Li Yun mengakui alasan ia mengundang Mohan karena ia memintanya untuk menyingkirkan Fan Xian sebab ia tidak mau toko Neiku sampai jatuh ke tangan Fan Xian. Sontak sang raja menjadi murka akan hal tersebut. Li Yun kembali mengatakan ia justru curiga kepada Fan Xian yang telah membocorkan identitas Yan Bing yang sedang berada di kerajaan Baiki. Makanya ditangkap karena di saat dulu Fan Xian sempat bertemu dengan Yan Bing. Karena hal itu, sang raja meminta Cheng Pipi menyelidiki apakah yang dikatakan Li Yun benar atau tidak. Wang lalu menemui Fan Xian. Atas perintah dari Cheng Pipi, ia pun memberikan informasi kalau Li Yun menuduhnya sebagai orang yang membocorkan identitas Yan Bing di kerajaan Baiki, karena ia pernah bertemu dengannya. Sesaat, Fan Xian mengaku kalau ia memang pernah bertemu dengan Yan Bing. Namun dikala itu ia tidak tahu apa-apa yang sedang diperbuat olehnya, dan ia juga belum pernah melihat wajahnya sama sekali. Sesaat, Guo Bakun menemui dirinya. Ia pun sujud memohon agar Fan Xian membantunya membebaskan ayahnya yang kini ditangkap akibat bekerja sama dengan Li Yun. Namun sayang, Fan Xian tidak bisa membantu karena itu adalah keputusan sang raja. 言尽于此。救救我爹呀，范大人！范大人！范大人！范大人！范大人！ Lalu di saat Fan Xian bertemu dengan Cheng Pipi, ia bertanya apa yang harus ia lakukan saat ini, karena Li Yun telah memfitnah dirinya. Cheng Pipi meminta ia untuk tenang saja, karena masalah ini akan ia selesaikan sendiri. Kepergian Yan Bing ke kerajaan Baiki sebagai mata-mata hanya sang raja dan lembaga penyelidik saja yang tahu. Apabila Li Yun mengetahuinya, berarti di lembaga penyelidik terdapat pengkhianat yang bekerja sama dengan Li Yun untuk membocorkan informasi. Sementara itu, Tuan Yan menemui Tuan Zui. Di sana ia berkata, sudah banyak orang-orang dari lembaga penyelidik yang sudah mencurigai dirinya sebagai pengkhianat yang hendak membunuh Cheng Pipi. Saat ini, Tuan Yan ingin meminjam 3 pasukan milik Tuan Zui yang hendak dibawa untuk menemaninya pergi dalam bertemu dengan seseorang. Tuan Zui bertanya siapa yang ingin ia temui. Tuan Yan mengaku orang itu adalah saksi mata bahwa Li Yun yang menyebabkan Yan Bing anaknya disandra oleh kerajaan Baiki. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Zui akan memberikan ia 3 orang pasukan miliknya. Singkatnya, Tuan Yan beserta 3 pasukan tadi bertemu dengan saksi mata tersebut.
Lalu di saat hendak dihampiri, tiba-tiba ketiga pasukan itu segera membunuh saksi mata itu dan menyerang balik Tuan Yan. Tak lama kemudian datang beberapa pasukan ke sana, yang ternyata itu ulah dari Tuan Zui. Dari sinilah fakta mulai terungkap alasan Tuan Zui membunuh saksi mata tersebut karena ia tidak ingin Tuan Yan lebih jauh menyelidiki masalah ini. Karena pengkhianat yang membocorkan rahasia apapun di lembaga penyelidik kepada Liyun adalah dirinya. Ia sengaja memberitahukan hal itu karena Tuan Yan tidak bisa berbuat apa-apa dan akan segera ia bunuh. Lalu tak lama kemudian, Cheng Pipi bersama Fan Xian datang ke sana. Hal itu membuat Tuan Zui sangat terkejut karena kedoknya akhirnya ketahuan. Lalu pasukan di sana langsung dibunuh oleh pasukan hitam, hingga menyisakan Tuan Zui sendirian. Cheng Pipi tidak menyangka ia adalah pengkhianat lembaga penyelidik. Ternyata sejak awal semuanya ini sudah direncanakan oleh Cheng Pipi. Bahkan jauh sebelum Fan Xian bergabung ke dalam lembaga penyelidik, Tuan Yan ditugaskan berpura-pura mengumpulkan pasukan lembaga penyelidik yang akan memberontak dan membunuh Cheng Pipi. Padahal itu memang perintah dari Cheng Pipi sendiri. Untuk melihat respon Tuan Zui mengenai Tuan Yan melakukan pemberontakan. Akhirnya, Tuan Zui tidak bisa berbuat apa-apa dan ia mengaku sudah bekerja untuk Liyun dan memberikan informasi dari lembaga penyelidik kepadanya. Tidak hanya itu, Liyun memang orang yang menyebabkan identitas Yan Bing ketahuan dan ditangkap kerajaan Baiki. Lalu sesaat ia pun hendak bunuh diri, namun tiba-tiba Kasim Ho datang ke sana menghentikannya. Kini, Kasim Ho sudah mengetahui kebenaran tersebut dan ingin membawanya untuk menghadap ke raja. Sesaat Cheng Pipi menghentikan. Apabila Tuan Zui dibawa ke sang raja, maka sama saja citra nama baik lembaga penyelidik akan tercoreng. Namun semuanya diserahkan kepada Tuan Zui dan harus memilih apakah dibawa ke sang raja atau bunuh diri. Siapa sangka ia memilih bunuh diri. 去路迢迢，先行一步。 Setelah itu Kasim Ho pamit dan hendak menemui sang raja untuk menceritakan semua kebenaran ini. Di malam harinya, Liyun memiliki firasat buruk mengenai dirinya sendiri. Di waktu bersamaan, Kasim Ho menceritakan semua kebenaran tersebut kepada sang raja. Mendengarkan hal itu, sang raja menyuruh ia memanggil Liyun. Baru saja hendak keluar, Kasim Ho melihat Liyun sudah sujud di depan pintu. Tak lama kemudian, Lukman sangat terburu-buru ingin menghadap ke raja. Ia takut apabila kejahatan Liyun terbongkar, dirinya juga ikut terlibat. Di waktu bersamaan, Fan Xian sedang diceramahi oleh ayahnya, yang berkata apabila ia dendam kepada Liyun, itu tidak jadi masalah. Namun saat ini, Liyun adalah ibunya Lin, wanita yang hendak ia nikahi. Apabila Liyun sampai diusir dari istana, hal tersebut akan membuat Lin sangat bersedih. Ayahnya pun meminta ia untuk menghadap ke sang raja dan memohon ampunan untuk Liyun agar dimaafkan atas perbuatannya. Fan Xian hanya memiliki dua pilihan, apakah memaafkan Liyun atau tetap balas dendam. 云瑞虽阴狠，要立于朝堂，就必须学会。没有想过林婉儿的感受？这一战你赢了李云瑞，为他迁就呢？啊？ Sedangkan Lukman meminta ayahnya untuk memaafkan perbuatan Liyun bibinya itu dan diberikan satu kali kesempatan. Sang raja menjawab yang berhak memohon bukan dirinya, melainkan seseorang yang ia yakini sebentar lagi akan segera datang. Dan benar saja, Fan Xian lalu datang ke sana.
Di sana, ia menjelaskan kedatangannya saat ini ingin mengatakan sesuatu hal. Sang raja bertanya apakah Fan Xian ingin memaafkan Liyun. Siapa sangka Fan Xian justru mengatakan yang sebaliknya. Dengan tegas ia menjawab, ia ingin Liyun dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan di kerajaan. Mendengarkan hal itu, sang raja memerintahkan Liyun akan disuruh pulang. Namun bukan pulang ke rumahnya, melainkan pulang ke kampung halamannya, alias diusir dari kerajaan dan tidak boleh kembali lagi. Luqman yang terkejut memohon untuk menarik hukuman tersebut, namun perintah sang raja tidak dapat diganggu-gugat. Setelah itu, Luqman hendak membawa Liyun pergi sambil berkata, mulai sekarang ia diusir dari kerajaan atas permintaan Fan Xian. Liyun hanya bisa tersenyum karena ia akhirnya kalah melawan Fan Xian. Di saat ia hendak pergi, sang raja memanah dari belakang dan tepat mengenai baju zirah. Liyun segera menoleh ke belakang. Apabila tidak ada baju zirah tersebut, maka anak panah itu akan menembus mengenai tubuhnya. Singkat cerita, Lin menemui ibunya. Kedatangannya saat ini hanya ingin bertanya 3 hal. Apakah benar ibunya yang ingin membunuh Fan Xian? Dan kedua, apakah ia yang menyebabkan identitas Yan Bing sebagai mata-mata utusan dari kerajaan Qing akhirnya terbongkar dan ditangkap oleh kerajaan Baiki? Dan yang terakhir, apakah ia mengkhianati kerajaan Qing? Ketiga pertanyaan itu dibenarkan oleh ibunya. Sontak, Lin sangat terkejut dan bertanya mengapa melakukan semuanya ini dan mengapa ia ingin membunuh Fan Xian. Ibunya berterus terang, ia tidak ingin toko Neiku dan semua tahta yang ia miliki sampai jatuh ke tangan Fan Xian. Lalu ibunya meminta ia memilih antara Fan Xian dengan dirinya. Lin menjawab ia memilih Fan Xian sebab ibunya tidak pernah sekalipun memberikan perhatian kepadanya. Bahkan untuk bertemu bisa dihitung pakai jari. Di saat ia sakit, ibunya juga tidak pernah menjenguk sama sekali. Liyun berkata apa yang ia lakukan selama ini hanya untuk mempertahankan jabatan dan tahtanya saja. Ia tidak peduli sama sekali kepada Lin. Seketika, perkataan ibunya itu membuat Lin sakit hati dan pergi dari sana. Setelah berkata seperti itu, Liyun langsung menangis. Keesokan harinya, Liyun meninggalkan ibu kota dan hendak kembali ke kampung halamannya. Luqman di sana telah menunggu untuk memberikan salam perpisahan. Tak lama kemudian, Fan Xian datang ke sana. Ia juga ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Liyun. Setelah bertemu, Fan Xian berkata, ia sangat senang hari ini karena Liyun berhasil ia buat keluar dari kerajaan. Lalu sesaat, Liyun menjawab bahwa ia sudah meninggalkan hadiah untuknya. Lalu ia pun segera pergi. Wang merasa heran hadiah apa yang ditinggalkan Liyun untuknya. Fan Xian menjawab ia tidak peduli akan hal itu. Yang terpenting, Liyun sudah berhasil ia buat keluar dari kerajaan. Singkatnya, Fan Xian dipanggil ke istana. Qasim lalu membawanya masuk ke dalam dan terlihat Luqman beserta Li Cheng sudah berada di sana. Lalu pelayan memberikan makanan beserta arak di atas meja yang membuat mereka bertiga semakin bingung kenapa sang raja memanggil saat ini. Lalu sang raja datang ke sana dan meminta mereka bertiga bersantai. Karena pertemuan ini hanya sekedar makan-makan biasa untuk berkumpul keluarga. Fan Xian yang sadar bahwa ia bukan salah satu keluarga kerajaan lalu ingin pamit, namun sang raja melarangnya pergi. Lalu terlihat Luqman segan untuk makan makanan di atas meja, sedangkan Li Cheng dengan lahapnya langsung makan. Sang raja berkata, Luqman memiliki sikap sopan santun namun sedikit bodoh. Sedangkan Li Cheng tidak memiliki tata kerama, namun sedikit pintar. Maka dari itu sang raja bertanya di antara mereka berdua siapa yang dipilih oleh Fan Xian. Tentu saja Fan Xian tidak bisa menjawab dan balik marah kepada sang raja karena mencoba menjebaknya.
Namun sesaat ia kembali makan karena lupa di hadapannya saat ini adalah sang raja, bukan temannya yang bisa ia ajak bicara asal-asalan. Lalu sang raja berkata serius, alasan ia memanggil Fan Xian karena ia mau Fan Xian menjadi pemimpin pasukan yang hendak mengantar Xiao En, master bela diri yang dipenjara, untuk pulang ke kerajaan Baiqi. Tugas itu merupakan misi pertukaran supaya Yan Bing bisa dibebaskan. Awalnya Fan Xian menolak karena apabila orang lain bisa, kenapa harus dirinya? Raja berkata apabila ia menolak maka pernikahannya dengan Lin akan ia batalkan. Mendengarkan hal tersebut, seketika Fan Xian langsung menerima tugas itu dan siap menjalankan perintahnya. Setelah acara makan-makan selesai dan semua orang bubar, Fan Xian menyadari ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh sang raja kepadanya. Sementara itu, Xiao Yi sudah menunggu Liyun di tengah jalan. Kemanapun Liyun pergi, ia akan melindunginya. 我想在此与殿下告别。让你丢了统领，我的心里一直在。 Tak lama kemudian datang seorang pria dan memberikan informasi bahwa Fan Xian yang akan memimpin pasukan untuk mengantar Xiao En pulang. Mendengarkan hal itu, Liyun sesaat meminta Xiao Yi untuk pergi ke perbatasan antara kerajaan Qing dan kerajaan Baiqi, karena sebentar lagi Fan Xian akan melewati jalan tersebut. Xiao Yi dipinta untuk membunuh Fan Xian beserta Xiao En.